Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Saya Muhammad Husni Mukorok dari SD Negeri 2 Sumberjo. dan saya Tommy Widianto dari SD Negeri 1 Banyurip, Kecamatan Ngapel. Saya Anjar Asih dari SMP Tahasus Plus Almardia. Baik, kami di sini akan mempraktikkan bagaimana teknik supervisi akademik berlangsung untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 Didikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kendal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husni Mukorok yang akan berperan sebagai observer atau pengamat dalam coaching supervisi akademik kali ini, yang akan diperankan coachnya oleh Pak. Tommy Widianto dari SD Negeri 1 Banyurip. Baik, Pak Tommy, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak Husni. Alhamdulillah sehat walafiat Pak Tommy. Sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini? Sangat siap Pak Husni. Baik, Pak Tommy, sebelum melaksanakan coaching nanti, saya sebagai observer di sini akan mengingatkan berkaitan dengan topik penilaian percakapan coaching yang akan nanti Pak Tommy lakukan. Jangan lupa juga nanti harus diterapkan juga prinsip coaching, baik itu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimal potensi. Kemudian untuk kompetensi intinya, presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan tertutup sesuai dengan teknik rasa. Baik Pak Tommy, sudah siap untuk coaching nanti? Siap Pak Husni. Baik, sebelum itu Pak Tommy, saya ada beberapa pertanyaan yang harus Pak Tommy jawab. Ini berkaitan dengan kesiapan nanti. Yang pertama, kompetensi coaching yang akan dikembangkan ini yang mana ini Pak Tommy, dari yang sudah saya tadi sampaikan? Kemungkinan nanti kompetensi yang akan saya munculkan atau saya akan gunakan itu dari menanyakan pertanyaan berdebat ya, mungkin dari bahasa ya, kemudian juga menerapkan prinsip pendengaran aktif ya, begitu pada coaching yang akan saya proses coaching nanti begitu. Baik Pak Tommy, berarti nanti ada dua hal ya, yaitu mengajukan pertanyaan tertutup serta prinsipnya adalah mendengarkan dengan aktif. Iya, mendengarkan dengan aktif. Ya. Baik, dari bagian kompetensi itu mana yang secara spesifik nanti yang akan diobservasi? Nanti saya akan memaksimalkan potensi dari coach saya. Sehingga bagaimana? Ya sehingga harapan saya sebagai coach ya akan lebih menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya, sehingga dia bisa memecahkan masalah yang dia hadapi. Itu memang kunci dari coaching ini ya Pak Tommy? Ya betul. Harus timbul sendiri dari coaching yang kita hadapi sendiri. Pertanyaan terakhir Pak Tommy, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu nantinya seperti apa? Indikatornya yang pertama dari proses coaching yang berlangsung nanti, jadi coaching akan lebih rileks, kemudian juga akan lebih percaya diri dan bersemangat untuk bisa melakukan rencananya ya, karena kan melakukan prosesnya dengan kita ya, jadi lebih bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi gitu, sehingga akan lebih yakin untuk bisa menerapkan rancangan yang Baik Pak Tommy, nanti diingatkan lagi bahwa awal ini nanti kita akan menggunakan awal kita ya. Yang pertama tujuan, identifikasi, kemudian rencana, kemudian dan tanggung jawab. Selamat nanti bercoaching dengan Ibu Anjar ya. Bu Anjar. Ya, siap. Siap Pak Husni. Assalamualaikum Pak Tommy. Ya, waalaikumsalam Bu Anjar. Boleh nggak sih ini? Saya minta waktu Pak Tommy untuk berbincang-bincang. Oh, tentu boleh Bu Anjar, silakan. Apa yang ingin Bu Anjar sampaikan? Ini sih Pak Tommy, saya itu ingin sedikit sharing lah ya Pak Tommy ya. Di sekolah saya itu banyak sekali murid-murid yang antusiasnya dalam mengikuti pembelajaran itu menurun, dan dalam pembuatan tugas-tugas itu malah kebanyakan kurang dari 50% ya Pak ya yang mengajarkan, atau mungkin bahkan kurang dari 50%. Itu pembelajaran semua atau khususnya sama pembelajaran ibadah itu?
Saya rasa itu ada beberapa guru lah. Cuman kan di sini saya menekankannya itu karena hanya ada beberapa guru, jadi saya lebih ingin menggali pembelajaran saya itu bagaimana. Jadi juga ada ya di belajar bahasa yang seperti itu ya. Jadi belajar itu menambah bahasa Inggris ya. Iya, bahasa Inggris. Berarti dalam belajar bahasa Inggris juga ada banyak siswa mungkinnya yang hanya menggunakan tadi 50% saja tidak sesuai bahasa Inggris. Iya, benar semua. Jadi yang belajar dari permasalahan itu tujuannya apa? Saya mengharapkan solusi ya Pak, ya. Solusi dari permasalahan dari kurangnya antusias siswa tersebut. Tentu aja. Dan apa saja yang membuat belajar itu kurang antusias ya, kurang tertarik dalam pembelajaran. Menurut saya itu yang pertama, mungkin karena siswa itu merasa bosan ya Pak, dalam mengikuti pembelajaran. Atau mungkin juga yang kedua bisa juga saya itu lebih condong ke hanya satu menyampaikan materi tanpa saya melihat bagaimana keadaan murid. Jadi murid itu lebih pasif ya, karena belajar lebih mendominasi bicara, kelas, kemudian tidak memberikan kesempatan untuk bisa bicara seperti ya belajar. Nah, kalau seperti itu, yang menurut belajar dan apa saja yang baru murid itu yang supaya bisa antusias, ya supaya bisa antusias dengan belajar. Menurut saya mungkin pembelajaran kan yang asik ya Pak. Kalau dari asik itu kan nantinya siswa antusiasnya akan lebih tinggi. Jadi untuk memunculkan pembelajaran yang asik ya dan tidak membosankan itu langkahnya apa aja Pak? Kalau langkah-langkahnya menurut saya itu yang pertama ya Pak, bisa dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, terus bagaimana cara kita dalam belajar yang asik, yang dicintai oleh siswanya. Jadi belajar menyinggung soal media belajar yang bisa di cara belajar yang lebih praktis pada murid sehingga murid itu merasa diperhatikan ya. Nah, medianya yang seperti apa? Yang menurut belajar itu cocok bagi untuk murid saya supaya mereka lebih tertarik dengan media saya. Apa belajar media yang belajar media rata-rata belajar? Lebih ke unsur IT ya Pak, teknologi ini. Karena anak-anak sekarang itu tidak bisa dipungkiri ya Pak, perkembangan teknologi semakin besar, maka dari itu dari siswa tentunya pasti lebih bersemangat ketika ada suatu pembelajaran dengan menggunakan unsur teknologi tersebut. Itu adalah belajar. Selama ini Bu Anda menerapkan sumber belajarnya dari apa? Buat murid tertarik, tidak tertarik merasa sumber bosan. Sumber belajar selama ini. Selama ini lebih ke buku paket ya. Iya, Teks. Iya, teks. Jadi mungkin merasa mereka itu siswa-siswa saya merasa bosan kenapa buku terus gitu ya. Nah, tadi belajar dengan membuka ya media pembelajaran yang teks tadi supaya lebih menarik lagi ya dengan apa namanya memanfaatkan IT ya. Namanya tadi apa? Bisa juga menggunakan ya, memanfaatkan TikTok, IG. Itu nanti kan anak-anak bisa ya Pak. Contohnya dalam materi bahasa Indonesia tentunya itu kan ada teks prosedur. Nanti bisa ya Pak anak-anak diajak untuk membuat atau memasak sesuatu, kemudian di video dan nantinya diupload di TikTok, di Instagram itu bisa. Jadi membuat anak-anak itu lebih menarik ya, Lebih kreatif ya, jadi kreator ya. Mereka melaksanakan tugas berdasarkan hobi mereka, mungkin yang suka main sosial media akan lebih semangat ya dan lebih tertarik lagi belajar ya bahasa Indonesia. Biasa belajar. Nah, saya setuju dengan belajar tadi, dengan belajar tidak mengerti ya. Nah, sekarang apa yang belajar untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana cara berikutnya itu akan dilakukan? Secepatnya ya Pak. Nanti mulai pertemuan besok ya saya akan yang tadi sudah saya rencanakan akan saya implementasikan dalam pembelajaran saya agar nantinya anak-anak bisa tumbuh antusiasnya dalam mengikuti pembelajaran saya.
dan nantinya bisa menjadi seorang guru yang dinanti-nanti oleh siswa. Oke, jadi Bu Aja sudah komitmen ya, bisa merencanakan ya aksinya tadi dalam waktu dekat ini ya. Agar lebih dihidupkan lagi, dihidupkan lagi, jadi Bu Aja ketika masuk kelas ya belajar lagi tidak membosankan, materi yang disampaikan itu lebih menarik bagi mereka ya, mereka itu lebih menikmati ya, baik untuk di kelas atau beberapa juga ya. Berarti pernah juga ya belajar dalam kelas tidak pernah ya. Itu juga bisa membuat siswa lebih beragam ya belajarannya tidak dalam kelas. Bagus sekali banyak, saya sangat mendukung ya banyak tadi yang sudah disampaikan. Semoga semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jalan berjalan. Terima kasih Pak Tomia. Ya, itulah saja. Wajib semangat terus. Iya. Baik, Pak Tommy, Ya, Pak Tommy tadi sudah melaksanakan coaching biasa baik sekali. Ya, alhamdulillah, terima kasih atasnya. Tadi dari kesan yang baik juga senang untuk Ya, sudah semakin pede, semakin bersemangat ya dalam pelajaran. Tapi menangkap namun sebelum sesi akhir Bapak ini ada beberapa hal yang saya tanyakan dan saya juga sampaikan. Yang pertama terkait dengan hal yang tadi dilakukan selama coaching. tadi sudah melakukan diskusi dengan pemerintah ya, dengan tujuan dulu sebenarnya juga mengenai apa ya sama-sama bagaimana membuat pelajaran yang menarik dan tidak membosankan, pelajaran ya. Kemudian juga setelah itu mengidentifikasi ya permasalahannya apa, lalu merencanakan aksinya akan diterapkan dalam waktu dekat atau gimana cara teknisnya. Selanjutnya terakhir bagaimana kepentingan belajar dari korupsi itu kita menjawab bagaimana yang akan diterapkan di kelas kayak belajar yang lebih menyenangkan dan lebih asik, terutama menerapkan kemajuan IT yaitu penggunaan korupsi. Memang sudah terlihat dari hasil observasi saya dari tujuan tadi aku sudah menyampaikan keinginan menanyakan kepada coaching apa keinginannya dari masyarakat ini juga sangat jelas bahwa apa dari tujuan coaching. Kemudian dari proses identifikasi juga kami juga sudah menemukan kata kunci yang nanti bisa dikembangkan dalam pembicaraan dengan kemudian tadi Pak Tommy sudah menyampaikan bahwa coaching itu sudah menyadari pembelajaran yang dilakukan itu harus menghasilkan sebuah sumber belajar dan tugas siswa. Kemudian dari rencana aksi itu juga sudah disampaikan caranya itu sudah menanyakan tadi dalam waktu beberapa waktu yang dekat ini apakah sudah kemudian Pak Tommy juga memberikan pertanyaan dan dapat membuat coaching melaksanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan baik antusias berbeda dalam belajar. Kemudian yang terakhir Pak Tommy juga itu sudah menyatakan juga sebagai komitmen coaching terhadap apa yang sudah disampaikan. Kemudian dari segi itu juga sudah menguasai sekali dari Pak Tommy. Kemudian dari kompetensi menggunakan dengan hati juga Pak Tommy sangat antusias dengan coaching. Itu sangat menandakan bahwa Pak Tommy itu memiliki kesabaran dalam membimbing coaching. Semoga kedepannya nanti bisa lebih baik lagi Pak Tommy. Iya, terima kasih Pak Husni. Kemudian apalagi selain kompetensi tadi yang sudah disampaikan yang akan ditingkatkan lagi. Kompetensi ini ya, supaya bisa menangani permasalahan. Jadi Tommy, terima kasih sekali atas waktu Sama-sama. selamat yang sudah melaksanakan sesi ini. Terima kasih untuk diskusinya.